siap. Nggih. Jelas, Pak. Kok ini ditutup semua? Kalau Ticung katanya suruh on kamera. Sinyalnya jenengan. Jenengan berarti Bu. Sarapan sih. Oh, Suli. Ayo Bu guru cantik. Siap tampil. Wis tampil perusahaan. Aduh. Ora yo, aku wis turu sudah dibagi, Mas. Kita lembur. Kalau sudah dikode ya, Bu? Sudah, Pak. Itu Pak Ari itu tadi. Pak Ari. Ini sudah dimulai. Monitor Pak Ari. Sudah dimulai ya? Nggih, murai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, yang alim-alimah, yang hebat-hebat semuanya. Amin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Untuk itu anak-anak silakan disiapkan dulu mushafnya. Handphone semuanya dimasukkan. Sudah, Pak. Sudah. Kemudian buku paketnya juga disiapkan. Dipastikan semuanya sudah melaksanakan sholat duha. Sudah, Pak. Nah, ini sudah sholat duha belum ini? Sudah, Pak. Aina sudah sholat duha? Sudah. Ya. Kadang banyak yang perempuan itu pada alasan kalau disuruh sholat malah justru halangan. Ayo halangan, Pak. Ya, halangan bersama-sama. Saya belum, Pak. Saya percaya. Izin dulu ya, Pak. Saya sholat duha dulu, Pak. Oh. Lah kenapa kok enggak sholat tadi? Kan sudah diberitahu atau pembelajaran kemarin, sebelum pembelajaran itu kan harus sholat duha dulu. Maaf, Pak. Lupa sarapannya tadi juga belum, Pak. Ya sudah. Ini untuk yang lainnya silakan duduk semuanya yang rapi. Meja depan dipenuhi dulu. Kursi depan dipenuhi dulu. Ya, Pak. Siap, Pak. Siap. Ya, Pak. Piano kok duduknya di belakang itu, ayo depan sini, ayo depan sini. Itu ngantuan, Pak. Ngantuan. Nah, ya sudah, rapi semuanya ya, Nak. Iya, Pak. Alhamdulillah alamin pada pagi hari ini anak-anak semuanya diberikan kesehatan oleh Allah sehingga pada pagi hari ini anak-anak semuanya bisa hadir di kelas 10 kecantikan 2 di ruang L'Oreal. Ya, nikmati aja Nak kondisi keadaan kelas ini. Baik, anak-anak, untuk selanjutnya sebelum pembelajaran kita mulai, saya minta untuk berdoa bersama. Tapi sebelumnya kita awali dengan baca basmalah dulu anak-anak. Ya Mas Eka, dipimpin doa Mas Eka. Dipimpin doa dulu Mas Eka. Yang lain mungkin Pak, kalau masih nggak ada. Kita ke kantin, Sudah, Pak. Solikin, ayo dipimpin doa. Solikin lagi sakit tenggorokan. Ya wes, sakit tenggorokan, yuk kita doa bersama-sama. Ya. Diawali dengan basmalah ya bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Terima kasih anak-anak. Kita sudah doa bersama, semoga pembelajaran kita diberikan kemudahan oleh Allah. Baik, untuk selanjutnya anak, saya akan absen dulu. Satu, Aina hadir. Hadir, Pak. Aris Setiawan. Sutresno. Hadir, Sutresno. Yatni. Hadirah, Gus. Artini. Hadir, Pak. Solihin. Hadir, Us. Pertemuan kemarin Solihin tidak masuk, kenapa itu? Acaran, Pak. Bolosan Acara. Pak, kan Pak, kemarin Pak, pepet-pepetan. Ya, Solihin kalau tidak hadir itu harusnya ada pemberitahuan. Ya kemarin sudah ulang jenengan loh Pak. Jenengan belum baca mungkin. Ya sudah, besok jangan diulangi lagi, yakin? Siap. Siano ada. Siap Pak, hadir Pak. Ismiati. Hadir. Ada. Tanti. Hadir, Pak. Arif. Kori. Hadir. Eni. Hadir Pak. Ya, alhamdulillah hadir semuanya ya, Nak. Ya, untuk selanjutnya silakan anak-anak menyiapkan mushaf Al-Qur'an. Kita akan tadarus bersama. Semoga dengan kita lebih dekat kepada Al-Qur'an, kita akan diberikan kemudahan oleh Allah. Kita baca bersama-sama, diawali dengan ta'awudz bersama-sama ya. 1, 2, 3. Alladzina amanu la tubdilu shadaqatikum bil wa'adana alladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir kamasaluhu safwanin alaihi turabun ma'asabahu ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdi qaumal kafirin. Sadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak, kita sudah mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah kita membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Tolong nanti Mas Solikin ini dicermati ya. Batasannya besok untuk pertemuan yang kedua kita akan lanjutkan. Baik, Ya, anak-anak. Ya, untuk selanjutnya ya, untuk meningkatkan kecintaan kita kepada tanah air Republik Indonesia, ini nanti siapa yang membacakan? Yo, Ari. Nanti kalau sudah mata bilang merdeka ngono ya. Ya, Pak. Ari dibaca. Merdeka. Belajar. Merdeka belajar. Nah, lapar semuanya ya. Baleni. Ya, kita pakaikan kemerdekaan. Merdeka.
Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Ya, belajar ya. Terus kemudian nanti kalau saya bilang SMK, kamu jawabnya bisa. SMK Negeri 4 Surakarta pasti bisa hebat. Bisa ya? Ya, Pak. SMK, Pak. SMK Negeri 4 Surakarta. Pasti bisa. Baleni. SMK Bisa. Bisa. Negeri 4 Surakarta. Pasti bisa. Bisa hebat. Ya. Nah. Baik anak-anak, untuk selanjutnya nanti kita akan mempelajari ya tentang akhlak. Pembahasan meliputi nanti satu, menghindari sifat hidup berfoya-foya, menghindari sifat riya dan sum'ah, menghindari sifat takabur, menghindari sifat hasad. Nanti kita akan melaksanakan pembelajaran itu, dan pembelajaran ini materi ini ada 2 kali pertemuan. Nanti yang pertama kita akan membahas tentang menghindari sifat hidup berfoya-foya sama menghindari sifat riya dan sum'ah. Untuk yang menghindari sifat takabur, menghindari sifat hasad nanti di pertemuan yang kedua. Ya. Kemudian nanti diharapkan ketika ini harapan anak-anak semuanya bisa menganalisa dalil dan contoh perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Kemudian nanti anak-anak bisa menganalisa manfaat dan cara menghindari perilaku berfoya-foya, sum'ah, takabur dan hasad. Kemudian anak-anak bisa meyakini bahwa perbuatan itu dilarang agama. Yang terakhir, anak-anak nanti bisa membiasakan bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Itu nanti pembelajaran yang kita lakukan. Terus kemudian, ini sebelum pembelajaran, ini ada kisah dari seorang Bani Ansor dan Abdullah bin Amr, bahwa keistimewaan dari sahabat ini ketika pada saat bertemu Rasulullah itu senantiasa disebut penghuni langit. Kemudian saking penasarannya para sahabat itu sebenarnya keistimewaan dari Abdullah bin Amr itu apa gitu. Nah, ketika pada saat itu sampai ada sahabat itu mencari keistimewaan amalan. Sampai dia menginap di rumahnya, ternyata dia berpikiran tidurnya sama, kemudian makannya juga sama, sholatnya juga sama. Kenapa kok Rasulullah itu menyebut sebagai penghuni langit? Akhirnya dia tanya, ternyata Abdullah bin Amr ini salah satu di antaranya ketika pada saat dia melakukan amal, dia hanya cuman percaya kepada Allah, tidak ada tendensi apapun. Terus kemudian ketika pada saat dia tidur, itu dia tidak pernah ya memiliki sifat hasad, iri kepada kebaikan orang lain. Dia fokus kepada keadaannya. Nah, ini anak-anak bahwasanya di dalam kehidupan kita hendaknya sampai amal, terus kemudian pengen mendapatkan pujian, kemudian kita iri dengan kenikmatan orang lain, kalau bisa jangan sampai itu. Terus kemudian, ini sebenarnya kira-kira anak-anak pernah nggak merasa iri? Halo Ari, ini pernah nggak merasa iri? Pernah, Pak. Sama siapa? Oh, terus kemudian apa yang kamu lakukan? Nggak kepingin mengambil atau apa gitu enggak ya? Oh, ya sudah, berarti kalau kamu itu merasa iri, itu berarti kamu itu memiliki sifat iri. Tapi kalau hasad itu kecenderungannya kamu kepingin mengambil, ya, mengambil kenikmatan orang lain. Lah berusaha, contohnya Mas Ari tadi melihat sepatunya Solikin, lah terus kemudian kamu berusaha untuk mengambilnya, itu memiliki sifat hasad. Nah, sebenarnya anak-anak di dalam agama Islam itu hasad itu diperbolehkan. Ya, coba Solikin dibacakin. Solikin dibaca.
Delik. Iya, tak siap. Ina, Siap, ayo siap. dibaca. Ina. Dua hasad yang boleh. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada ila fi'atain. Rajala atahu wa humalan fasalatahu ala mala alam halakatihi fil haqqi wa rajulun atahu wal hikmata fa huwa yaqdi fiha wa yu'allimuha. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak boleh hasad kecuali dua orang. Satu, orang yang diberi harta, kekayaan oleh Allah, lalu digunakan untuk menegakkan hak dan kebaikan. Dua, orang yang diberi Allah hikmah atau ilmu, lalu diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Begitu Ustadz. Ya, terima kasih ya Mas Solikin. Anak-anak Sama-sama. semuanya bisa dicermati ya di dalam hadis riwayat Rawahul Ahmad. Ini kita diperbolehkan hasad. Yang pertama adalah orang yang diberikan harta kekayaan oleh Allah, tapi digunakan untuk berjuang di jalan Allah, menegakkan kebenaran, kebaikan, kita bisa boleh iri, terinspirasi supaya apa kita melakukan kebaikan. Kemudian orang yang diberikan nikmat hikmah ilmu, ada orang yang alim, ada orang yang pandai ilmu agama, kita bisa iri. Mungkin di teman-teman anak-anak semuanya, kok kenapa dia itu jadi orang pinter dan lain sebagainya, kenapa kok dia jadi orang yang cerdas, kamu boleh mengikutinya. Supaya apa kamu terinspirasi untuk belajar terus. Itu ya anak-anak semuanya. Ya Pak Guru. Terus kemudian perhatikan dulu, saya ini hanya cuma pengantar saja nak. Ya nanti anak-anak selebihnya silahkan nanti anak-anak berdiskusi. Ini coba cermati gambar nak. Ini gambarnya siapa ini? Yang pertama ini ya di kota ini. Kori, Selfie, Pak. Pak. Dia suka Selfie, selfie, Pak. Pak. Kori suka selfie. Ini apa? Ini pasang Ini, halo. status. Ini pasang Pencitraan, status. Pak. Iya. Ini melakukan kebaikan tapi pasang. Melakukan kebaikan, pamer itu, Memberi Pak. tapi pamer, Pak. Di foto, Pak. Nah ini gambarnya siapa ini? Ari ya? Gambarnya. Ari, Ya, Pak. itu Ari, suka ya? dipuja, Pak. Ini disanjung-sanjung. Suka dipuja. Senang disanjung, Pak. Ini apa Ari? Oh ya toh. Dipuji-puji. Oh ya. Terus Mabur, kemudian Pak, yang ketiga mabur. Ini gambarnya siapa ini? Nah, itu Solikin, Pak. Oh, Biasanya kalau Solikin. Memberi Ya. satu selfie. kalau memberi Ya, sukanya itu pamer, tidak Pak. perlu dipamerkan ke Pamer yang seperti lain, ini Pak. ya. Sama ini ya. Buat sisa status. Biar pada pengen Tat. Ini juga ya. Ini gambarnya siapa ini? Arep ya? Ya, Arep, Arep, Pak Arep. Itu kemaki, Pak Arep, Pak. ya mau ngasih tapi Sama-sama, tetap Pak. Saya yang Pak Haji itu. Upload tapi pengen diupload. Pak Haji ini saya nanti. Iya. Nah ini gambarnya Arif. Ketika membantu orang, mesti ada status biar kebaikannya dilihat oleh orang lain. orang banyak. Orang banyak. Terus ini siapa ini? Eka ya? Eka. Ya, Ya Pak Guru. Eka. Ahli ibadah, doa terus. Nah, amin. Nah, kalau ada mertuanya di rumah sholatnya khusyuk. Ya. Wah. Tapi kalau sudah selesai, Eka rata sholat loh, Pak. Eka. nah, kalau ini saya sendiri. Masya Allah. Nah, Pak siap. Guru. Nah ini perlakuannya jahil ini siapa ini? Ari ini. Ari, Pak. Nah ya sholat dewe. Foto dewe. Sutris itu, Pak. Sutris itu. Oh sutris ini. Ya, Ya. Itu kan niatnya mengajak kebaikan Pak. Oh ya. Coba anak-anak kira-kira dari gambar ini, kira-kira yang bisa kamu ambil kesimpulan apa? Coba Ari apa Ari? Yang penting ikhlas. Oh, Yang penting ya ikhlas. di dalam agama Islam itu diajarkan Mas Ari, kalau kamu bersedekah
itu hendaklah kamu itu menyembunyikan. Atau semisalkan kalau dilihat oleh orang lain itu sebenarnya enggak apa-apa. Ya, tapi jangan sampai niatnya bersedekah itu untuk mendapatkan pujian, biar dikatakan dermawan. Nah, itu ya. Kayak ini loh gambarnya Pak Guru ini loh. Ya toh? Nggih, Ini Pak. tes haji terus diceluk haji. Nek ora diceluk haji marah. Nah, ini nggak boleh. Nesu gitu, Pak. Nah, nesu. Nah, ini gambarnya Sutresno ini, sangar ini ya. Tukang selfie. Biar kelihatan khusyuk. Nah, itu ya. Jadi sholatnya kira-kira khusyuk enggak ini? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Kamera kok, Pak. Fokusnya pada itu Pak Nah, selfie. kira-kira sholatnya itu diterima enggak ini? Tidak. Enggak, Pak. Lah kenapa? Halo ini, Karena- kenapa ini? Kira-kira ini? Kan sholat nggak boleh, Pak, sambil pegang HP. Masa Oh, tangannya selfie, Pak? Kan nggak boleh. oh enggak Batal, boleh. Ya, terima kasih. Tidak tertib itu. Ya, tidak termasuk gerakan sholat, Pak, selfie itu. Oh gitu ya. Iya, Apa Pak. kamu- Kalau seumpama dilakukan seperti itu berarti sholatnya tidak diterima ya, Nak? Batal, Pak. Tidak, Pak. Maka tidak sah Ya itu. silakan anak-anak dari gambar ini itu menandakan bahwa amal ibadah kita itu hendaklah kita niatkan ikhlas karena Allah. Insya Allah kalau dengan ikhlas itu Allah akan memberikan balasan. Bisa jadi kita akan menambah kemuliaan di sisi Allah walaupun kebaikan kita tidak usah ditampak-tampakkan. Bisa terima ya, Nak? Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Terus kemudian ini anak-anak di dalam Quran surat Al-Baqarah ini disebutkan bahwa riya itu adalah penghapus pahala. Janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah ini anak-anak, tolong nanti di dalam kehidupan anak-anak beramal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian, Nak, ini ya. Silakan ini dibacain. Ini ya, Mbak Eni dibaca Mbak Eni. Iya, Pak. Ya. Pemahaman bermakna. Kebanyakan manusia suka mendapat pujian. Hanya sedikit yang mampu beramal secara ikhlas. Di samping itu, berbagai sifat tercela seperti foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad akan senantiasa dihembuskan oleh setan ke dalam hati manusia dengan tujuan menjerumuskan ke dalam neraka. Untuk itu, kita perlu menghindari sifat-sifat tercela tersebut dengan senantiasa melakukan hal-hal terpuji. Ya, terima kasih ya. Ya, Mbak Pak. Eni telah membaca. Jadi anak-anak, ini banyak sekali orang itu beramal bukan karena Allah, hanya cuman mendapatkan pujian. Nah, dalam hal ini nanti kalau seperti ini setan akan senantiasa membisiki orang-orang seperti itu. Makanya ikhlaskan ketika beramal seperti sholat, bersedekah, infak itu karena Allah. Ibaratnya anak-anak semuanya kalau bersedekah menggunakan tangan kanan, tangan kiri tidak usah tahu. Nah, gitu. Terus kemudian kira-kira apa yang kamu ketahui tentang foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad? Ayo Mas Aret, kira-kira apa yang kamu ketahui dari penjelasan saya tadi? Apa ya, Tat ya? Ya, yang penting kita itu harusnya ikhlas, tidak boleh pamer-pamer. Oh ya, jadi tidak boleh pamer-pamer ya. Yo Iya, dibantu. Yo dibantu Partini, ayo dibantu Partini. Iya, Pak. Gimana, Pak? Foya-foya. Itu, Pak. Belanja banyak-banyak, Pak. Oh, belanja terus ya. Iya, Pak. Nggak Terus boleh ya, Pak? kemudian, anak-anak, kira-kira cara menghindarinya itu apa? Ayo, Sedekah, kira-kira Pak. cara menghindarinya. Beramal ikhlas karena Allah, Pak. Oh ya, beramal ikhlas sama Allah. Terima kasih ya, Mas Ya, Yanto. Pak. Siap. Terus kemudian anak-anak, nanti kita akan lebih dalam
akan mempelajari tentang materi ini. Jadi intinya anak-anak semuanya itu nanti harus bertawadhu, rendahkan diri, hindari sifat foya-foya, riya, sum'ah, dan takabur. Semua sifat terpuji itu akan membawa kebaikan. Jadi sebaliknya, kalau sifat itu buruk, itu akan membawa keburukan pada diri sendiri dan kepada orang lain. Ini larangannya, nak. Ya. Jadi larangannya berlebihan. Di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67 disebutkan, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan. Tidak pula kikir, di antara keduanya harus wajar. Artinya apa? Wajar ini seimbang, nak. Ya, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kurang. Coba anak-anak, kamu lihat. Ini silakan dicermati. Nah, ini gambar siapa ini yang jago makan ini? Gambarnya ini. Mbak Eni, kira-kira apa ini? Mbak Eni. Rakus, Pak. Rakus, Pak. Saya diet loh, Pak. Diet. Gitu, Iya, Pak. Terus kemudian ini Mbak Tanti. Halo Mbak Tanti. Kok diam Wah. aja terus? Iya Pak, ngantuk Pak. Mbak Tanti. Gambar yang kedua ini. Gambar yang kedua itu banyak belanja ya Pak ya. Ya. Itu Shopping, termasuk apa Bang. itu? Berfoya-foya. Foya ya pemborosan Pak, pemborosan. Nah, terus kemudian ini siapa yang punya perhiasan seperti ini? Pamer itu, Pak. Wah, Iya itu Pak Aina. Bakul emas tuh, Pak. Yakni Iya, Pak. itu, Yakni. Yakni itu, Bakul emas. Yakni yang punya banyak. Yakni ini ya. Lupa masih nggak dipakai. Ya, Mbak Yakni itu, Pak. Yakni ya. Nah, ini saya ini ya. Ini Pak Guru ini. Tuan Takur. Ya, Tuan Sultan Takur. itu, Pak Sultan. Apa ini di Pak Guru loh, apa. Lah iya. Nah ini ya. Jadi ternyata kemewahan dunia itu luar biasa. Ya. Ini yang di Dubai, dia punya peliharaan yang namanya harimau. Nah, anak-anak tahu harimau? Macan. Tahu, Pak. Pengen tahu wujudnya Oh, harimau? Macan, Pak. Ya, silakan lihat Pak Guru. Oh, Pak Guru harimau. Ben, Pak Guru kayak harimau. Nah, terus kemudian ini nak, mobilnya itu dibalut dengan yang namanya emas. Kemudian yang di bawahnya ini berlian. Nah, luar biasa ya. Ini kira-kira budgetnya berapa ini? Pamer, Pak. Pamer, Pak. Mas apa ini? Mbak Ismi, halo Mbak Ismi, yang di bawah ini. Kemewahan ya. Baik anak-anakku, untuk selanjutnya ya silahkan untuk pembelajaran lebih dalam. Nanti anak-anak silakan dibentuk kelompok. Ya, kelompok 1 itu nanti ada Arif, Eka, Tanti, dan Eni. Itu nanti menganalisa tentang pengertian dalil dan contoh perilaku. Terus kemudian nanti kelompok 2 Ismi, Ismiyati, Kori, Yatno, kemudian Solikin, Kartini. Nanti silakan menganalisa tentang manfaat. Yang ketiga itu nanti Sri Suyatmi, Sutresno, Aristiawan, sama Aina. Nanti silahkan menganalisa tentang dampak negatif ya perbuatan itu. Ya silahkan nanti anak-anak ini masih ada waktu space 20 menit. Ini silahkan anak-anak membentuk kelompok. Nanti teknisnya boleh silahkan handphonenya semuanya dikeluarkan. Ya silahkan kamu literasi di Google, silahkan enggak apa-apa. Nanti ada waktu 20 menit untuk dipresentasikan. Ya nanti saya harapkan setiap kelompok itu mempresentasikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya terima ya nak. Ya Pak. Silakan untuk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya ini saya ada rapat dulu nak. Ya di workshop, ada rapat workshop. Ditinggal ini, Pak. Yes, jam kosong Pak, jam kosong, yes. Tapi tetap harus dikerjakan. Saya cuma absen. Kantin N. Ah siap, kayak TikTok yo, kayak TikTok.
Pokoknya nanti saya ke kelas itu anak-anak harus sudah selesai. Ya, terserah nanti bagaimana caranya, silakan dikerjakan dengan baik-baik. Tidak boleh ada yang keluar dari kelas. Ya, Pak. Nanti kalau ada keluar dari kelas, nanti ada konsekuen dari saya. Ya, boleh nanti kalau ada kepentingan keluar kelas ke kamar mandi, silakan nanti WA dulu sama saya. Nggak boleh langsung keluar begitu saja. Saya terima ya, Nak? Bisa. Ya, Pak. Ya, baik anak-anak semuanya. Terima kasih anak-anak sudah mengerjakan semuanya. Silakan nanti untuk presentasi ya di kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan anak semuanya, kelompok yang lainnya mencermati. Kelompok 1. Silakan Mas Arif. Diwakili Mbak Eni aja, Pak. Diwakili Mbak Eni. Ya, semuanya maju ya, maju ke depan, semuanya enggak boleh diwakilkan. Semuanya maju ke depan. Yang ngomong, Pak, yang ngomong nanti Mbak Eni aja. Oh ya. Sudah ya. Jadi nanti kelompok 1 maju. Silakan salah satu. Ya, ini yuk. Siap. Apa yang kamu tahu tentang pengertian dalil dan contoh perilaku foya-foya? Foya-foya itu, Pak, menghabiskan harta semaunya sendiri, Pak. Terus kalau gitu ya? ria itu kita pamer-pamer itu loh, Pak, kita. Ya. Terus ya Pak, sama Pak, contohnya Pak, takabur, gembede, Pak. Oh ya. Mungkin kelompok yang lain ada pertanyaan? Silakan untuk mempertegas penjelasan di kelompok 1. Tidak, Pak. Sudah ya sudah. Pak. Terima kasih, Nak. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1. Nah, silakan kelompok 2. Diwakilkan sama siapa ini? Saya, Pak. Oh ya. Ya, di antara menghindari perilaku foya-foya, dari awal tadi sudah disebutkan, kita beribadah hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Silakan kalau teman menambahi. Terima kasih Mas Tiatno ya. Kamu nomor absen berapa, Mas? Tambah 4, nilai Pak. ini. Ya. 4, Pak. Nilai. Terus kemudian ada lagi, Nak, kelompok yang lainnya mempertegas? Tidak, Pak. Sudah, ya sudah. Sekarang kelompok 3. Ayo agak cepat ini waktunya sudah mau Ya, habis. Pak, saya, Pak. Kelompok Dampak 3 negatif dari Mbak Yatni, Pak, diwakili. saya, Pak. Ya, silakan. Dampak negatif dari perbuatan perilaku berfoya-foya, riak, dan sum'ah takabur itu akan merugikan diri kita sendiri dan akan hidup itu boros, Pak. Terus dia gitu ya. akan menimbulkan iri dengki dengan teman yang lain. Ya, terima kasih. Apa untuk kelompok 3? Ini Mbak Sri Sujani, kamu absen nomor berapa? Nomor 5, Pak. Oh, sudah. Terima kasih. Ya. Absen 1 tertinggi ya. Nah, kalau kamu pengen dapat nilai, kamu silakan mempertegas lagi. Ya silakan. Ari Setiawan. Oh, gitu ya. Pak, sudah bel, Pak. Istirahat, Pak. Istirahat, sih sebentar. Ya, Ini Pak, selesai dulu. istirahat. Enggak apa-apa. Gitu. Selesai dulu ya, Kak. Ya. Oh ya. Ya, terima kasih Mas Aris Setiawan, hebat luar biasa. Anak-anakku yang hebat semuanya, yang soleh-solehah. Tadi anak-anak sudah ikuti pembelajaran dengan baik. Nah, untuk selanjutnya karena ini sudah mau waktu istirahat, Nak. Jadi tolong nanti dipersiapkan untuk di pembelajaran yang kedua, yaitu tentang takabur dan hasad.
Nah, untuk itu anak-anak saya pertegas ya sebagai bahan kesimpulan di pembelajaran hari ini, dampak yang namanya sifat buruk itu akan senantiasa memberikan keburukan pada diri kita. Ya, salah satu di antaranya terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan orang lain, bahkan sampai melalaikan akhirat. Kemudian menimbulkan sifat iri dan dengki dan pamer. Susah nanti nak kalau kita hidup dengan penuh keirian. Kemudian frustasi ini kalau dalam agama Islam fujur. Ya, frustasi itu mumet ya sendiri karena mikir orang lain, stres ya. Ada yang stres hari ini? Solikin Pak. Solikin. Sehat dong. Semangat kok. Solikin stres ngopo kowe? Ora. Sangoni duwe. Putus pacar Pak. Pacare. Hati. Solikin anggere mangkat sekolah bane bocor terus. Diganti. Nggih Pak, terus putusan bocor. Nggih, nanti tak tuku sing anyar, Pak. Ya. Nanti kalau tak belikan. Ya, sip. Siap. Transfer mawon, Pak. Nanti punya uang berapa? Tak ambilkan di infak Jumat religi. Oh iya, mantap. Makasih Ustaz. Ini sebagai mempertegas saja untuk menghindari sifat israf dan takdir. Satu, membelanjakan harta sesuai dengan skala saja kebutuhannya, yang dibutuhkan itu apa. Kemudian membiasakan bersedekah dan bantu orang lain. Silakan bergaya hidup yang sederhana. Ya, tidak usah mendapatkan pengakuan oleh orang lain. Kemudian anak-anak selalu bersyukur apapun pemberian dari Allah. Yang selanjutnya bertindak selektif dan terencana. Jadi skala prioritas ketika anak-anak itu beribadah, beramal, itu adalah harus selektif. Yang terakhir adalah anak-anak rendah hati. Itu ya anak-anak. Demikian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sekian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Tolong nanti disiapkan untuk di pembelajaran di yang kedua. Tolong sebelum pembelajaran itu anak-anak harus belajar dulu di rumah ya, biar nanti anak lebih paham ya. Tolong besok dipelajari tentang sifat takabur dan hasad ya. Terima kasih, silakan anak-anak untuk beristirahat ya, kemudian untuk pembelajaran ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.